ikut pada basicnya Victoria. Oke, boleh silakan biasanya. Ini tadi adalah contoh salah satu alula yang sudah sering mengikuti kompetisi. Jadi ketika sebelum ke atas piano dia harus salam dulu ke jurinya sama penonton. Setelah itu dia rapikan tempat duduknya dengan tenang, baru dia bisa main. Setelah selesai main, dia pegang pojok piano dan dia juga salam akhir seperti itu, baru turun panggung. Itu tata cara di dalam kompetisi seperti itu. Sebenarnya perlu nggak sih, Miss? Sebenarnya tidak disarankan dari pihak perlombaannya, cuma itu salah satu attitude ketika kita bermain piano adalah salam. Boleh pegang pojok piano, biasanya anak kecil-kecil cenderung banget kayak gini gitu. Banyak variasi. Oke, lanjut. Di sini ada Balkis. Alula mungkin ini kan masih ada berapa kali? 4 kali, 30 Agustus. Iya, masih ada 1 bulan. Jadi menurut di sana alula temponya belum stabil ya. Jadi awalnya yang bagian akhir tuh langsung cepet gitu. Kamu merasa kan? Nah, nanti mungkin alula bisa latihannya kayak gitu, itu mungkin kita main nggak kerasa, tapi caranya itu jadi alula pas main direkam, nanti alula dengerin gitu ya. Nanti kelihatan itu temponya yang belakang temponya cepet. Berarti yang belakang ini kan ada legato panjang, ini cenderung pengen cepet emang gitu ya. Terus habis itu, terus ini lagu ini perlu diperhatiin phrasingnya. Jadi ada yang di legato, ini kan kayak gini, ini kan di legato. Nah, ini berhenti di sini, nanti di sini di legato lagi lah kayak gitu. Itu harus jelas mana yang di legato, mana yang enggak kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Terus habis itu ini hati-hati di sini. Kayak gini. Ini hati-hati. Yang di sini disambung, yang ini enggak. Nah, jadi pap gitu ya. Kayak kalau kita dengar sekilas sih nggak terlalu kelihatan. Cuma kan ini lomba itu kan detail gitu ya. Itu sih. Sama ini mungkin ada apa namanya dinamika gitu ya. Jadi itu aja sih, nanti detailnya tanyain ke Miss Tina ya. Ada lagi? Bisa? Oke. Ya. Kalau begitu lanjut kita ke Balkis. Sudah datang? Oh ya. Tenang, perhatikan hidupnya. Kalau sempit atau kurang mundur, dan mundur.
nggak slip ya. Tapi kalau misalkan pun terjadi buat semua juga, kalau misalkan ada yang kalian tiba-tiba slip, jangan ngulang, lanjut. Nggak sih Miss? Nah, kayak gitu. Soalnya itu dinilai juga kayak gitu. Terus habis itu kecuali skip di awal ya, di startnya kita udah grogi, kamu boleh ulangin lagi tapi sekali toh. Tapi kalau di tengah-tengah grogi atau putus langsung lanjut, nggak perlu dipikirin yang tadi grogi langsung lanjut yang kamu ingat ya. Nanti kalau kamu lupa terus tengah-tengah bulat nanti jadi nggak selesai langsung selesaiin aja yang kamu ingat saja. Kalau di awal is okay. sama ini sih, kan di sini dan. Nah itu kan ada staccatonya. Ini kayak kurang kerasa nggak sih? Kenapa? Kurang berani. Oh itu kan? Oh yang itu. Ya jadi mungkin sering-sering latihan pakai piano ini maksudnya ya. Jadi mungkin pas les bisa apa namanya pakai ini gitu. Ya soalnya apa biar kerasa gitu loh bunyinya gitu. Jadi kayak jazznya itu biar kerasa gitu. Jadi pas staccatonya itu harus kerasa staccato terus kamu yang menikmati gitu ya. Tapi mungkin kamu masih grogi ya. Pertama kali. Oke, hebat. Tepuk tangan bagi. Masih sama aksen itu ya. Udah sih. Sama dinamika, aksen sama dinamika. Masih ada waktu 1 bulan buat Tenangnya, luwesnya itu dinilai juga loh. Jadi masuk udah siap, langsung senyum. Tapi jangan gini ya, kita jangan nyanyi nanti. Langsung jalan, senyum, sapa jurinya, senyum. Setelah itu duduk, nanti baru pasang muka sesuai lagunya. Mukanya senang, berarti lagunya senang. Mukanya sedih, lagunya sedih, seperti itu ya. Jangan lupa ya. Oke, nilai loh. Itu masuk dalam apa, Miss? Interpretasi ya. Oke, di sana mau menjelaskan interpretasi itu bagaimana? Boleh? Interpretasi. Oh, masih ngechat. Oke, jadi aku mau jelasin dulu. Interpretasi itu yang dinilai itu dari jurinya, biasanya itu memang selera ya. Juri kan kita nggak bisa patok karena memang selera. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau memberikan, wah mohon maaf ini pintunya, iya.
rasanya tuh di staccatonya sebenarnya. Ya. Nah, ini tadi Raska memainkannya kurang banget staccatonya. Jadi harusnya bab. Kamu cuma bab beda. Ya, jadi orang yang dengerin beda rasanya ya. Nah, jadi masih ada waktu 1 bulan buat latih staccatonya. Kamu tahu staccato itu yang mana? Yang apa? Yang ada titik-titiknya ini ya. Titik-titiknya ini ya. Di staccato, dihentak gitu. Ya, hentak, dilompat, jumping gitu. Itu kurang terasa banget. Nah, ini apalagi ini banyak staccatonya banget nih loh, staccato semua. Bawah-bawah ini ya, tangan kirinya. Nah, itu harus kerasa. Sama tempo. Kok tempo? Enggak sih, tempo enggak. Apa namanya dinamika. Nah, ini kan ada piso forte-nya, itu kurang kerasa. Mungkin dan terus ini ada piso piano, ada yang harus lembut Raska. Mungkin Raska belum kerasa karena Raska powernya kurang. Powernya kurang ya Raska. Jadi harus lebih yakin. Ya, yakin. Kayak gitu sih. Dari ini sana staccato sama Halo. Nervous. Halo Kirana. Kamu nervous ya? Cerita nervous Oh, deg-degan. nervous, deg-degan. Pertama kali tak? Kirana pertama kali. Ini masih panas di ruangannya. Iya, Cara dingin ini gimana nih? Ini belum lomba, ini masih gladi. Kirana di rumah sering latihan nggak? Jarang, Miss. Wah, kenapa nggak jarang? Sekolah ya? Sekolah sampai sore ya? Sekolah sampai sore ya? Ya. Jadi Kirana besok itu kalau lomba itu kan nanti Kirana maju sendiri nih di depan. Terus nanti ada jarak dari panggung ke meja juri itu jaraknya panjang lah. Jadi Kirana itu maksudnya di sana pesennya tuh harus lebih apa ya? Lebih ekspresif. Nanti Kirana kayak ragu-ragu banget. Gitu. Terusnya tuh ada apa ya? Body gesturnya itu udah diajarin belum sama Miss Tina? Miss Tina. Sina. Yang gerakan tubuhnya sudah diajarkan belum? Itu kan kayak rasanya kayak nanti gitu. Ya. Jadi biar kelihatan emosinya sampai meja juri gitu ya. Nah, terus habis itu apa namanya? Kirana tahu nggak ini artinya apa kayak gini nih? Ada garis gini. Pelengkung. Garis Pelengkung ini dari awal artinya apa? Ada anak akhir. Kayak ujian lisan gitu. Udah mendadak nih, Miss. Ini tuh namanya legato. Jadi Kirana main dari not awal sampai sini legatonya selesai tuh harus nyambung, nggak boleh lepas. Kayak Ya. penyanyi. Masa ada penyanyi? Baru ada 5. Dan nafas-nafasnya gitu. Itu harus satu nafas ini. Nggak boleh lepas. Maksudnya gimana kok di piano harus satu nafas? Nggak boleh ada jeda. Tangannya harus nyambung terus gitu. Nah, tadi Kirana di tengah-tengah sini ada lepas sedikit, lepas satu kali ya Miss. Nah, itu di lomba itu poin penting ya Kirana ya. Nanti tanya ke Miss Tina ya, Miss aku yang bagian bar terakhir yang kata Miss Hana kemarin tuh ya apa harusnya gitu ya. Nih bagian terakhir sendiri ya Kirana. Terus sama gestur. Terus kalau powernya bagus Kirana powernya bagus. Terus sama apa lagi ya? Nggak ada staccato. Udah sih mungkin itu.
jarak kursinya ya. Misalkan Nah, ini Gibran kan sudah cukup tinggi. Kamu duduknya nggak perlu sampai belakang gini. Cukup depan, kakinya napak aja. Nah, itu kan lebih enak daripada kamu kakinya gantung. Ya, ya nggak sih? ya, Ya, harusnya kayak gini ya. Kamu sudah cukup tinggi, terus jangan lupa tegak. Nah, posturnya. Kayak gitu ya. Terus habis itu, ya ini diingat-ingat ya. Kamu jadi duduknya itu, kok duduk di piano itu nggak perlu sampai belakang, tengah-tengah aja ya. Kakinya kan udah bisa napak aja, buat kamu power gitu. Terus habis itu kelingkingnya. Ini kamu tadi gini nih, nggak sakit nanti. Ya, kok bisa begini ya? Ya. Gitu ya. Jangan gini. Nah, kayak gini ya. Bisa sih. Sama itu apa namanya? Staccatonya sama sekali nggak ada. Ya, harusnya pakai staccato. Harusnya pakai staccato ya lagu ini. Jadi harus latihan. Latihannya harus lebih lagi nih, ya. Oke, silakan saja. Halo Hana. Bisa nih juga. Oke Hana. Secara pembawaannya tadi sudah bagus ya. Ya, tanpa menikmati banget, santai dan berapa mengikuti Irama. Iya, irama gesturnya udah oke. Jadi kamu pembawaannya udah kelihatan oke banget. Cuma di permainannya sayang sedikit aja. Jadi di sini kan ada banyak kalimat yang diulang, artinya tuh banyak melodi yang sama kayak di awal diulang 2 kali, di akhir juga ada ya. Nah, untuk di sini memang kan dinamikanya kelihatannya misalnya cuma mezzo forte, forte aja, Cenderung flat. cenderung Lagunya. flat. Nah, supaya bisa lebih nah, itu di misalnya di kalimat kedua itu bisa lebih kayak buat lebih soft atau dibuat lebih gimana ya. Kalau menurutku saja yang kedua tuh soft karena di awal kan sudah mezzo forte. Nah, kedua dibuat piano karena habis gitu kan ada forte lagi keras. Tan, tan. Nah, itu bisa kamu tambahkan sendiri, nggak apa-apa. Jadi apa? Iya, masuk interpretasi. Itu masuk interpretasi. Itu aja. Terus ada kalimat yang memang disambung, tapi harus diputus juga. Contohnya, la 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 ta la ta la. Nah, kalau ada tadi, la 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 la. Jadi kayak satu kalimat mereka. Ya, itu kamu kayak dibagi lagi menjadi bagian. La 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 la. Nah, gitu ya. Itu aja. Itu bagian akhirnya udah bagus. Juga aksen-aksennya sudah bagus, tapi karena waktu kita masih banyak lagi, keep up ya. Ya sih, cuman tinggal phrasingnya aja. Semua phrasingnya soalnya semua dari awal sampai akhir masih nyambung semua. Padahal ini harusnya dilepas ini, nah ini loh. Kan karena dia legatonya kan cuma sampai sini, terus legato lagi, lepas legato lagi gitu ya. Jadi ini koma ya gitu-gitunya ya. Ini banyak soalnya, ini ada lagi. Nanti di sini ada lagi, di belakang ada lagi. Ya, itu jadi itu yang perlu diperhatiin. Udah sih itu, lainnya bagus kok. Semangat. Oke, terima kasih.
Oke, apa namanya pembawanya? Oke, dan apa namanya lagunya pun enak banget gitu ya. Gak apa, ini kan lagunya kan rhythm ya. Jadi kamu membawakannya itu fun banget, kedengarannya sangat fun. Saya suka. Tapi di sini kalau di sini nggak dihitung 2 kali ya sayang ya. Jadi nanti sama Miss Tina belajar lagi, cuma sekali main semua. Nanti masuk ke rumah kedua semua. Jadi yang pertama nggak diulang, cuma 1 kali. Intinya sudah overall sudah good, cuman seperti biasa, seperti komen-komennya seperti murid lain yang ya bawain lagu ini ya, jadi terakhir-terakhirnya tuh aksennya tuh kurang rasa dadang ya, dadang gitu. Bagian itunya paham ya, bagian itunya kurang, sama ada tanda kayak gini Kayla, ini loh, tanda lebih besar ini loh, ya yang garis ini, itu tahu nggak maksudnya apa? Gini ya gini. Ayo, apa ayo? Ayo. Ujian. Nah itu kan dia dari sudut kecil ke besar gitu kan, cara depannya ya, berarti itu dari suara kecil ke besar. Nah ini tadi kamu pukul rata ini banter semua, harusnya kan ada dinamikanya turun langsung. Tunggu, aslinya kejauhan kayaknya. Kan sebelumnya orang besar tuh, asli turun dulu, sebelumnya asli badannya lebih besar pada asli, akhirnya nggak nyaman, dimajuin sendiri ya nak ya. Oke. Asli, tadi Miss dengar dinamika kamu kerasa sekali ya. Ya, mungkin bisa dimantapkan lagi. Tapi tadi forte-nya terdengar. Awalnya juga mezzo pianonya juga. Temponya stabil, tapi mungkin lebih ekspresif lagi aja. Oke, gimana cara gerakan body gesturnya? Maksudnya gerakan gitu ya, jangan
kita ke peserta yang terakhir. Tempo ya, temponya ya. Nanti bilang ke Miss Kiki ya, Miss kata Miss sana tempo apa itu tempo gitu ya. Ya minta diajari tempo gitu ya. Staccatonya enak. Tadi ada nanti yang slip ya, slip ya. Ya wes gak apa, nanti latihan sama Miss Kiki ya. Ya, tapi bagus sudah. Makasih dari Justina ya. Tambah dari Justina mungkin ada notasi 2 ketuk itu. Ketuk itu harus gimana ya kalau anak-anak ditahan. Ingat-ingat. Bagus musiknya marah. Ya hanya itu aja. Tadi 2 ketuknya jadi 1 kan. Ya cuma itu aja sih. Tapi sudah bagus. Tapi udah banget. Belajar lagi Jadi ya jangan buat. Akhirnya naik ke atas bukan ke bawah. Gak apa. Sudah? Kita nyanyikan la 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 la. Nah, ketika kita bernyanyi, anak-anak tuh akan mudah mengingat. Jadi entah itu yang besar, itu yang kecil, kita nyanyikan. Sama kayak kita nyanyiin lagu-lagu cinta, lagu yang lain-lain, bubur-bubur ditambah. Jadi bisnya ngomong aja nih, jangan peduli. Yang penting kamu nyanyiin. Ya, kamu nyanyiin dalam hati, bisa nyanyiin juga jadi paduan suara di kelas. Jadi sih ya, balapan kanan kiri. Jadi itu intinya. Ketika kita bermain, sebenarnya anak-anak ini tuh kalau udah di panggung itu biar semua. Yang kita apa ya bisa pegang itu hanya satu, nyanyikan. Di atas panggung itu nyanyikan. Jadi ketika anak-anak sudah hafal, sudah nyanyi, mungkin kemungkinan nanti di atas panggung dia akan menghafal bagian-bagian itu tadi. Jadi yang tadi saya sudah garis besar adalah anak-anak bingung di mana mesofortenya, di mana ininya, nah itu. Tadi garis besarnya saya tarik adalah nyanyikan. Ya, entah dia mau latihan sehari 10 kali, entah dia latihan sehari 5 kali, entah 100 kali, semua dinyanyikan. Karena kalau tanpa nyanyi kita nggak akan bisa kita nggak akan mudah mengenal lagu itu. Karena musik sejatinya adalah angan-angan, musik itu angan-angan. Kenapa? Karena kita mengingat gitu loh. Kita nggak menghafal, tapi kita mengingat. Nah, cara itu gimana? Caranya dinyanyikan. Seperti itu ya. Entah mau di mobil, entah mau di apa, kita nggak pegang piano nih. Entah mau di sekolahan, nyanyikan lagunya. Ya, itu hal yang paling basic, yang paling dasar, yang paling mudah. Jadi setelah itu nanti anak-anak akan, oh bagian ini kamu harus nyanyinya harus lebih kencang. Oh bagian ini saya nah aku juga akan menyanyikan seperti itu. Ya, pasti saya yakin guru-guru yang di kelas sudah berbincang semua kalau masalah lomba. Ya kan ya? Oke, itu harus tanya Pak Sapam di mana lokasinya. Karena kalau kebetulan di Grand City itu bukan Grand City mallnya, tapi Grand City Convex-nya. Jadi jalannya mobil itu akan masuk ke dalam parkiran Grand City Convex-nya, bukan ke dalam mallnya. Jangan salah. Takutnya salah salah gerbang nanti malah parkirannya tambah jauh. Karena Grand City Convex itu parkiran di depan gedungnya. Biasa seperti itu. Jadi